Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adli Aziz. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini adalah bentuk tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan menjelaskan implementasi BK dalam kurikulum 2013, yaitu peran dan fungsi BK dalam implementasi kurikulum 2013. Peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih peserta didik, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik, aksesibilitas perkembangan yang luas, dan penyiapan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Untuk itu, bimbingan dan konseling berperan secara kolaboratif dalam hal sebagai berikut. Pertama, menguatkan pelajaran yang mendidik, yaitu untuk mewujudkan arahan pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 3, dan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara utuh, atau kaidah-kaidah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan harus bermuara pada perwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik. Suasana belajar dan proses pembelajaran dimaksud pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dalam implementasinya memerlukan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Untuk mewujudkan lingkungan belajar dimaksud, guru hendaknya yang pertama memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Yaitu yang kedua ada melakukan asesmen potensi peserta didik, yang ketiga melakukan diagnostik kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik, yang keempat mendorong dan terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individualisasi peserta didik. Yaitu selanjutnya memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya diversifikasi layanan. Jelasnya layanan peminatan, bimbingan dan konseling berperan sebagai melakukan advokasi, aksesibilitas dan fasilitasi agar terjadi diferensiasi dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial pelajar, dan karir peserta didik. Yang kedua, yang selanjutnya ada menyelenggarakan fungsi outreach, yaitu mendukung prinsip bimbingan dan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi intris, tetapi juga melaksanakan fungsi outreach yang berorientasi pada penguatan daya dukung lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. Selanjutnya ada layanan peminatan di satuan pendidikan, itu ada memperlihatkan peminatan bahwa pada satuan pendidikan SMA, MA, SMA LB, dan SMK terdapat kelompok mata pelajaran peminatan studi meliputi peminatan akademik, peminatan vokasional, peminatan pengalaman. Tingkat dan arah peminatan yang pertama. Arah peminatan yang pertama perlu dikembangkan pada siswa SD atau SDLB yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP. Selanjutnya ada arah peminatan kedua, itu dikembangkan pada siswa SMP yang akan melanjutkan studi ke SMA atau SMK. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang jenis dan program penyelenggaraan masing-masing SMA atau SMK, pemilihan, peminatan mata pelajaran dan arah karir yang ada, serta kemungkinan studi lanjutan. Yang ketiga ada arah peminatan ketiga umum, itu dikembangkan pada siswa SMA LB, SMA atau MA untuk memilih peminatan akademik, pilihan dan pengalaman mata pelajaran dan lintas peminatan, serta pilihan arah pengembangan karir. Selanjutnya yang keempat ada arah peminatan ketiga kejuruan, perlu dikembangkan pada siswa SMK atau MAK untuk memilih peminatan vokasional. Selanjutnya ada arah peminatan keempat, dikembangkan pada siswa di SMA atau MA atau SMK atau MAK yang
yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, mereka dibantu untuk memilih salah satu fakultas dengan program studinya yang ada di perguruan tinggi, serta sesuai dengan bakat dan minat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.